Oke, kembali lagi acara kami yaitu seputar kampus, di mana tema ini akan bertajuk tentang mahasiswa. Nah, pada hari ini saya telah mendatangkan teman sekampus saya. Boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Wilman Dwi Anggrawan. Nah, saya Charles yang akan menemani Anda. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Tri Haryadi selaku dosen yang telah membimbing kami pada mata kuliahnya. Hingga saya dapat menjadi profesional saat menjadi pembawa acara ini. Nah, baik lagi seputar kampus. Menurut tanggapan Bang Wilman, bagaimana sih perilaku anak-anak kampus yang ibarat kata kuliah, pulang ngopi. Nah, itu bagaimana itu? Nah, menurut saya sih itu agak merugikan diri sih ya kan. Jadi ketika kita sedang di dalam proses menjadi seorang mahasiswa, seharusnya kita memanfaatkan waktu atau masa tersebut, karena di mana masa-masa seperti ini tidak semua orang bisa menikmatinya. Seharusnya kita lebih bisa bersyukur. Kita harus memanfaatkan masa seperti ini di mana kita harus menggeluti atau menjalankan aktivitas-aktivitas yang lebih lagi, dalam artian lebih bermanfaat, seperti mengikuti organisasi, seminar, atau yang lain-lain lah yang lebih bermanfaat, yang bisa meningkatkan skill atau kemampuan kita ketika kita keluar dari lingkungan kampus ini. Ya, mungkin Nah, begitu saya. menurut begini, kebanyakan mahasiswa kan ketika saya ketemu di warkop, Ya, mereka membawa laptop dan buku, tetapi mereka malah bermain gadget. Nah, itu bagaimana sih menurut Bang Wilman itu? Mereka yang seperti itu tuh niat belajar atau enggak sih? Mahasiswa yang seperti itu? dan mungkin menurut saya begini ya, mungkin itu sekedar refreshing atau untuk merefresh ulang pikiran mereka yang penuh akan mata kuliah atau tugas-tugas lah. Itu tidak masalah sih, tetapi tidak meninggalkan kewajiban mereka terhadap apa yang telah diberikan, yaitu tugas-tugas kuliah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi menurut saya mungkin tidak apa-apa kalau mereka sibuk dengan gadget, walaupun ada laptop atau buku yang dipaparkan di depan meja mereka tidak dimanfaatkan secara baik. Ada masa-masanya mereka harus benar-benar untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, Mungkin begitu saja. tentang tugas-tugas dari kampus nih. Kadang kan ada mahasiswa yang kewalahan mengerjakan kampus dari dosen yang sulit dikerjakan mereka. Jadi mereka memanfaatkan jasa joki tugas. Apakah itu baik atau tidak menurut Bang Wiman? Kalau untuk penjoki kan mereka untuk mencari nafkah lah ya. Ya. Ya menurut sudut pandang Bang Wilman lah, bagaimana itu Untuk fenomena joki tugas? joki tugas ini, mungkin dari mental mahasiswanya sih kan. Karena begini, mental mahasiswa bahwa mereka harus mendapatkan nilai yang sebagus-bagusnya, walaupun dengan segala cara yang tidak sesuai dengan apa ya, norma-norma atau aturan yang telah ditetapkan gitu. Jadi harusnya mereka tidak memperdulikan nilai, Oh tetapi iya. mereka harus melalui proses-proses dengan kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka menjadi terbentuk ketika mereka keluar dari ruang lingkup kampus. Oh iya, supaya sarjana itu bukan hanya sekedar gelar ya. Ya, tapi kualitas. Kualitas. Karena kebanyakan kan yang kita ketemui sarjana ini cuma sekedar sarjana aja. Mereka yang penting kuliah, kalau nggak bisa ngerjain tugas mereka menggunakan jasa joki. Ya, jadi tidak ada yang didapatkan dari itu. Ya, jadi jasa joki pun mereka anggap itu hal yang lumrah bagi mereka. Pak, kok bagi kehidupan orang masyarakat melihat sarjana kok nggak bisa ngapa-ngapain dia, disuruh ini dia nggak bisa, disuruh itu dia nggak bisa. Ujung-ujung mereka hanya menjadi pengangguran sejati di masyarakat. Itulah yang bisa membuat gelar sarjana itu semakin jelek ya di mata masyarakat. Ya, betul. Eh, Menurut Bang Wilman sebagai mahasiswa kampus nih, target Bang Wilman mau berapa lama kuliah? Untuk target sih mungkin kalau saya secepat-cepatnya lah. Karena di lain sisi ada orang tua yang membiayai kita, serta ada juga uh,
calon istri yang Yang- gelisah menanti seperti lagu The Panas Dalam lah. Oh, iya. Orang tua di desa menunggu, calon istri gelisah Nah, menanti. Nah, gitu. Berarti lagu itu sangat memotivasi para mahasiswa untuk Ya, makin giat belajar dan menyelesaikan perkuliahannya. Untuk kawan-kawan bolehlah cari judul lagunya adalah Cowboy Kampus. The Panas Dalam. Ya, Mereka juga kan sarjana juga ya untuk menyanyi itu seperti Iya. Pidi Baik itu. ya, Saya juga suka mendengarkannya. ya, 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 ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih supaya kita semakin semangat dan giat sehingga menghindari menggunakan jasa jokian? Bang, soalnya kan ketika di kelas mahasiswa itu kebanyakan mereka malah memain gadget, bukannya mendengarkan dosen mendengar, tetapi mereka kasihkan sendiri. Iya. Itu kalau menurut Bang Wiman, kok seandainya Bang Wiman menjadi dosen melihat mahasiswa seperti itu, apa yang akan Bang Wiman lakukan? Ketika seandainya saya menjadi dosen, Ya, ketika melihat mahasiswa kasihkan main gadget sehingga dikasih tugas, mereka malah seolah-olah tugas itu sulit. oh iya. Jadi begini, ketika seandainya ya saya menjadi dosen, mungkin saya akan memberikan sentuhan sedikit kepada mahasiswa yang tidak mau atau tidak mau ingin mendengar apa yang saya sampaikan. Seperti begini, saya akan menegur secara halus dengan menanyakan kembali apa tugas yang telah saya sampaikan tadi, sehingga mahasiswa tersebut jika dia tidak mendengarkan, dia akan menanyakan ke temannya atau dia akan meminta maaf sehingga saya bisa menjelaskan kembali. Jika saya menjelaskan kembali mereka tidak ingin mendengar, mungkin itu saya kembalikan lagi lah ke mahasiswanya bagaimana dia ingin tahu tentang tugas itu. Sehingga mereka tidak kesulitan dengan tugas-tugas yang saya berikan. Ada yang menggunakan jasa joki lah dan lain sebagainya. Mungkin bukan rahasia umum lagi seorang mahasiswa itu menggunakan jasa joki. Seperti teman-teman saya itu di kelas itu. Banyak sekali itu tugas-tugas kelompok menggunakan jasa joki. Saya pernah satu kesempatan di mana saya belum mendapatkan kelompok, tetapi saya diajak oleh satu pihak kelompok untuk bergabung. Tetapi saya diberikan syarat begini, boleh masuk kelompok saya, tapi ada PT-PT atau iuran untuk membayar jasa joki. Nah, saya tentu tidak mau seperti itu. Mending duitnya saya belikan ke makanan, lalu saya bagikan ke teman saya, dapat 3 orang dan saya 1 bungkus. Iya, betul. Ya, gitu. Dibanding kita menggunakan jasa joki, tugas kita selesai, mendapatkan nilai, tetapi kita tidak mendapatkan ilmu. Iya, begitulah. Ilmu apa yang kita pelajari dan kita tidak dapat menerapkan di kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi, pada teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan pernah menggunakan jasa joki. Jangan. Say no to joki. No. Jangan hanya say no to drugs, tetapi say no to joki. Karena drugs pun akan merusak otak dan joki pun akan mengosongkan otak Anda. Salam mahasiswa. Salam. Oke, sudah di penghujung acara kita. Nah, saya akan menyimpulkan kepada mahasiswa. Mahasiswa seharusnya mereka harus lebih giat belajar. Jangan hanya mengandalkan jasa joki ketika di kelas. Janganlah sering memainkan gadget, tetapi fokuslah belajar. Karena ilmu sangatlah penting untuk diterapkan kepada masyarakat. Sehingga gelar Anda tidaklah sia-sia. Perjuangan orang tua Anda mengkuliahkan Anda bukanlah hanya untuk senang-senang semata, tetapi untuk memberi Anda bekal kelak ketika Anda tidak mampu bersaing di masyarakat. Janganlah menyalahkan orang tua, tapi salahkanlah diri Anda karena Anda tidak pernah memanfaatkan apa yang telah disediakan orang tua Anda kepada Anda. Nah, Setuju. baiklah, saya akan menutup acara ini. Terima kasih kepada tim saya, Wahyu, Yofi, Mulyadi, Ariel Sandi. Terima kasih telah membantu saya. Baik. Oke, saya tutup acara ini. Saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa di akhir pekan lagi.